Dan yang paling dekat hari ini kita lihat manuver politik Gibran anak presiden yang semakin hari semakin luar biasa gaya politiknya. Termasuk RI1 Pak Joko Widodo mengancam kita dengan statement cawe-cawe politiknya di tahun 2024. Padahal etika politiknya seharusnya seorang presiden berada pada posisi netral. Budiman Sujatmiko menggadaikan idealismenya, menggadaikan apa yang ia pikirkan terhadap Prabowo, bahkan menjilat ludahnya sendiri. Luar biasa. Prabowo Subianto menikmati perannya, meskipun ya gaya politiknya sangat norak, memuji-muji Pak Jokowi. Padahal kalau saya menganggap itu adalah aktivitas menjilat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam perjuangan. Kembali lagi bersama saya Muhammad Reski Amanah, dan kali ini kita akan sedikit mengobrolkan tentang berita politik terkini. Nah, berita ini datang dari salah satu tokoh aktif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang harus akhirnya memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai bakal capres di tahun 2024. Padahal toh kita ketahui bersama bahwa PDIP sendiri punya bakal capres juga yang diusung di tahun 2024 nanti. Nah, sebenarnya sah-sah saja apabila dalam suatu kelompok atau organisasi terjadi perbedaan pandangan atau pendapat. Namun apabila keputusan tersebut diputuskan melalui forum yang skalanya nasional dan sifatnya mendasar, sangat tidak elok apabila kita lihat dari segi etika politik. Ya, mungkin memang sudah biasa kalau di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan pandangan, bahkan untuk hal yang mendasar. Karena dalam konteks Pilpres tahun 2024 bukan hanya yang pertama kali Budiman Sujatmiko ini. Terdapat juga kelompok yang dianggap pernah membelot dari keputusan partai. Nah, sebelumnya PDIP belum mengeluarkan nama untuk siapa bakal capres di tahun 2024. Tetapi terdapat dua konflik perbedaan antara kelompok yang dianggap mengikuti arahan partai adalah orang-orang yang belum mendeklarasikan siapa-siapa, karena memang PDIP waktu itu belum memutuskan salah satu nama untuk bakal capres di tahun 2024. Tetapi terdapat juga kelompok yang dianggap sudah lebih dulu mendahului keputusan partai, di mana mereka mendeklarasikan langsung Ganjar Pranowo sebagai capres. Ya, padahal waktu itu kembali lagi PDIP belum menetapkan satu nama. Nah, akhirnya dari konflik kedua kelompok tadi ini memunculkan istilah antara banteng versus celeng. Nah, banteng ditujukan kepada kelompok yang setia pada arahan partai, sementara celeng adalah orang-orang yang dianggap melanggar arahan partai, yaitu orang-orang yang terlebih dahulu mendahului partai untuk mendeklarasikan nama Ganjar Pranowo sebagai presiden. Di lain sisi, kembali lagi terdapat ini salah satu kader aktif dari PDI Perjuangan, yaitu Budiman Sujatmiko. Penting untuk kita komentari langkah politik Budiman Sujatmiko ini. Kenapa? Sebagai kontrol sosial dalam mengedukasi gaya perpolitikan di Indonesia. Ya, mungkin benar kata pepatah, untuk menilai sebuah gerakan politik kita jangan terlalu naif. Bahkan di politik, menjilat ludah sendiri sangat dianggap biasa-biasa saja. Ya, termasuk apa yang dilakukan Budiman Sujatmiko ini. Dan saya rasa juga sangat pas apabila
kita kalau menggunakan pendekatan celeng dari istilah internal PDI Perjuangan tadi ini sangat pas juga kita tujukan kepada Budiman Sujatmiko. Nah, parahnya katanya Budiman Sujatmiko ini pindah karena PDI Perjuangan tidak mengakomodir permintaan beliau sebagai menteri apabila Ganjar Pranowo menang dalam kontestasi Pilpres. Juga yang kedua katanya Budiman Sujatmiko ini punya utang yang banyak. Nah, mungkin saja di internal PDIP tidak bisa membantu untuk melunasi utang-utang yang banyak dari Budiman Sujatmiko ini. Ya, mungkin saja ketika ia bergabung di kubu Prabowo, mungkin deal-dealannya adalah Budiman Sujatmiko diberikan kursi menteri, kalau Prabowo menang pun juga dibantu untuk melunasi utang-utang beliau. Nah, kabar itu justru juga ternyata datang dari internal partai PDI Perjuangan. Luar biasa. Tidak bisa kita pungkiri juga bahwa karir politik Budiman sampai hari ini tidak lepas dari peran besar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, kendati pun itu Budiman Sujatmiko tetap masih menggadaikan semua itu, menggadaikan idealismenya, bahkan menjilat ludahnya sendiri. Kenapa? Tidak main-main. Budiman Sujatmiko dalam kontestasi Pilpres sebelumnya pernah mengata-ngatai Prabowo sebagai produk gagal manusia Indonesia. Bahkan juga beliau pernah memberikan pertanyaan yang seakan-akan ditangkapnya oleh publik. Dia memberikan keterangan bahwa pendukung Prabowo adalah harus sebagai manusia yang bodoh. Ya, apakah mungkin Budiman Sujatmiko ini sudah memenuhi syarat yang ia persepsikan sendiri terhadap pendukung Prabowo waktu itu? Kalau kita melihat juga track record perjalanan karir aktivis dan politik Budiman Sujatmiko sangat berseberangan, bertentangan dengan karir militer dan politik dari Prabowo Subianto. Kita ketahui bersama, Budiman Sujatmiko merupakan aktivis tahun 98 pro-demokrasi sekaligus juga membela hak asasi manusia. Nah, sementara Prabowo Subianto adalah orang ya meskipun sampai hari ini belum diadili, tetapi sebagai pelanggar HAM masih melekat image di badan Pak Prabowo Subianto. Entahlah sampai kapan kasus ini akan betul-betul diakhiri dan diungkap siapa saja dalang-dalang pelanggar HAM di Indonesia tahun 98 khususnya. Terdapat poin penting juga agar kita tetap lebih aware, lebih waspada terhadap kondisi perpolitikan kita hari ini dan sampai nanti akan datang di tahun 2024 berlangsung. Karena ya terlepas dari ini adalah murni konflik internal PDI Perjuangan, tetapi patut juga untuk kita mencurigai bahwa ini masih bagian dari desain politik jahat antara Megawati, Jokowi, dan Prabowo Subianto. Mereka kendati mencelengkan, mengkacungkan kader-kader mereka hanya untuk melanjutkan estafet kekuasaan yang menurut saya sifatnya semata saja. Mereka memberikan peran-peran strategis, tugas-tugas strategis kepada kader-kader mereka untuk mengisi pos-pos koalisi penanding partai mereka. Membuat ide yang luar biasa. Termasuk seharusnya waktu pemberlakuan presidensial threshold dan parliamentary threshold itu sudah menjadi alarm berbahaya untuk demokrasi negara kita. Dan yang paling dekat hari ini kita lihat manuver politik Gibran anak presiden yang semakin hari semakin luar biasa gaya politiknya. Termasuk RI1 Pak Joko Widodo mengancam kita dengan statement cawe-cawe politiknya di tahun 2024. Padahal etika politiknya seharusnya seorang presiden berada pada posisi netral. Budiman Sujatmiko menggadaikan idealismenya, menggadaikan apa yang ia pikirkan terhadap Prabowo, bahkan menjilat ludahnya sendiri. Luar biasa. Di lain sisi juga Prabowo Subianto menikmati perannya, meskipun ya gaya politiknya sangat norak, memuji-muji Pak Jokowi. Padahal kalau saya menganggap itu adalah aktivitas menjilat,
Pak Prabowo dengan memuji-muji Pak Jokowi seakan-akan menghilangkan image macan Asianya. Yang lebih kentara adalah kucing garong di emperan perpolitikan negara. Ya mungkin karena Pak Prabowo ini adalah sosok yang penyayang terhadap hewan, terhadap kucing. Terserah entah seperti apa persepsi teman-teman sekalian. Tetapi begini, bahayanya adalah ketika drama ini mereka mainkan antara kubu Prabowo Subianto, Jokowi, Megawati, dan PDI Perjuangan, koalisi mereka kuat. Ini akhirnya tidak menyehatkan demokrasi kita. Pihak ketiga hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam kontestasi Pilpres tahun 2024. Ketika koalisi mereka menjadi kuat, kuncinya adalah siapapun yang menang antara kubu Prabowo Subianto, Jokowi, dan Megawati atau PDI Perjuangan, kursi pemerintahan, jatah pemerintahan tetap diduduki oleh mereka-mereka saja. Ya otomatis legasi buruk dari Presiden Joko Widodo tetap bisa dilanjutkan. Padahal semangat kita dalam merubah Indonesia adalah semangat merubah legasi buruk Presiden Joko Widodo. Undang-Undang Cipta Kerja sampai hari ini masih banyak penolakan. Kita lihat pada tanggal 10 Agustus kemarin, hari yang masih berdekatan dengan hari ini, terdapat buruh yang skalanya nasional menuntut untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja ini. Liberalisme rancangan undang-undang termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KPK, rancangan Undang-Undang Kesehatan, dan undang-undang lain sebagainya. Bisnis gelap, nikel dan tambang, monopoli bisnis negara, oligarki semakin berkuasa, pengangguran semakin tinggi, utang negara besar, pertumbuhan ekonomi kita tidak mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Data-datanya berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi kita. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Maka melalui video ini saya ingin menegaskan kepada kita semua agar perhatiannya lebih fokus kepada kontestasi Pilpres nanti yang akan datang. Karena di Indonesia ini bukan kekurangan orang-orang cerdas, tetapi kita sangat membutuhkan orang-orang yang jujur. Semoga kedepannya dalam menentukan pilihan politik kita, semua kita melandaskan penilaian kita bukan hanya berdasarkan kecerdasan politik mereka, tetapi kejujuran politik mereka. Karena saat ini Indonesia sangat membutuhkan kejujuran. Demikian dari saya. Salam perjuangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.